Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Baiklah, sekarang kita akan belajar tematik. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pembelajaran hari ini sampai pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai: 1. Siswa dapat menjelaskan bahaya kabut asap. 2. Siswa dapat menjelaskan cara melindungi dari kabut asap. 3. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri gambar cerita. Mengapa kita harus merawat dan menjaga organ pernapasan? Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan. Gambar apakah itu anak-anak? Iya, kebakaran hutan dan kabut asap. Apa hubungannya kebakaran hutan dan kabut asap dengan organ pernafasan kita? Kebakaran hutan merupakan salah satu contoh bencana alam. Kebakaran hutan menyebabkan kabut asap yang membuat udara menjadi tak sehat untuk dihirup. Mengapa kabut asap berbahaya bagi kesehatan kita? Kabut asap mengandung zat yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang memiliki riwayat penyakit. Apakah kabut asap mengganggu organ pernapasan? Kabut asap berbahaya bagi kesehatan, terutama organ pernapasan. Bagaimana kita melindungi dari kabut asap? Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit gangguan pernafasan. 2. Memakai masker apabila harus keluar rumah. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan sering. 4. Segeralah ke dokter jika mengalami kesulitan bernafas. Berikut adalah beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan. 2. Menyebabkan alergi, peradangan, dan infeksi. 4. Memperburuk kondisi penyakit asma dan paru-paru. 4. Menyebabkan kerja paru berkurang. 5. Menyebabkan polusi pada air dan udara. 6. Memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akan mudah terjadi. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, tugas tema halaman 56 yang IPA. Kerjakan di buku tugas. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanannya. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Yaitu 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. 4. Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. 5. Menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Sekarang kita lanjutkan
Cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernafasan, diantaranya makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, diantaranya tidak merokok, menggunakan masker, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. 3. Merawat organ pernafasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara menjaga sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik dan ventilasi udara yang cukup, serta banyak menanam tumbuhan hijau. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.